Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan dua institusi atau kementerian negara yang paling sering disorot akibat hedonisme dan pamer kekayaan para oknum jajarannya. Perilaku tersebut kerap mengundang sejuta pertanyaan, dari mana para oknum pegawai negeri sipil atau Polri memperoleh kekayaan tak wajar tersebut. Contoh teranyar adalah harta kekayaan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Hal ini tak lepas dari profil pangkat dan jabatan oknum PNS maupun Polri yang dianggap belum layak serta pantas memiliki harta atau kekayaan sebesar yang mereka pertontonkan. Podcast News.id akan mengulas detail seberapa besar negara membayar gaji dan tunjangan PNS maupun Polri. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi gambaran lugas wajar tidaknya harta kekayaan yang dimiliki PNS atau Polri. Kita mulai dari Kementerian Keuangan. Layaknya PNS pada umumnya, penggajian PNS di Kementerian Keuangan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 di mana gaji terendah diberikan kepada golongan 1A, atau setingkat eselon 4, dengan nominal Rp1.680.000. Sedangkan gaji tertinggi sebesar Rp5.901.000 untuk golongan 4E, atau setingkat eselon 1. Perlu Anda ketahui yang dimaksud eselon 1 adalah para pejabat teras di Kementerian Keuangan yang memegang posisi sebagai Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Badan, yang mana variasi gaji pokoknya ditentukan oleh golongannya masing-masing. Dari nominal di atas kita bisa simpulkan gaji pokok pejabat teras di sebuah kementerian tidaklah terlalu besar. Lalu seberapa besar gaji seorang kepala bagian umum yang dijabat Rafael Alun Trisambodo, atau kepala kantor wilayah yang dijabat Eko Darmanto? Kedua jabatan tersebut masuk dalam kategori eselon 3 dengan gaji tertinggi sebesar Rp3.820.000. Jika ditotal, maka gaji pokok Rafael Trisambodo dan Eko Darmanto plus gaji ke-13 per tahunnya sebesar Rp40 juta. Bila hanya dilihat dari profil gaji pokok, maka mustahil rasanya Rafael Trisambodo maupun Eko Darmanto memiliki harta kekayaan miliaran rupiah. Tapi tunggu dulu. Selain gaji pokok, PNS juga memperoleh beberapa penghasilan dari apa yang disebut dengan tunjangan PNS. Tunjangan PNS ini terdiri dari tunjangan kinerja atau yang disebut tukin. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak memang diapresiasi dengan nominal tertinggi sebesar Rp117.375.000. Berapa besaran tunjangan kinerja Rafael Trisambodo dan Eko Darmanto? Mengingat keduanya adalah eselon 3, maka tukin tertinggi yang bisa diperoleh sebesar Rp46.278.000 per bulan. Artinya setiap tahun kedua sosok fenomenal tersebut memperoleh tukin berkisar Rp550 juta. Masih ada tunjangan-tunjangan lain yang secara nominal sebenarnya tidak berdampak besar pada penambahan take home pay PNS Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Sebut saja tunjangan suami atau istri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap PNS yang mempunyai suami atau istri mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok. Ada pula tunjangan anak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997, di mana setiap PNS yang mempunyai anak berhak untuk memperoleh tunjangan dengan jumlah 2% dari gaji pokok. Begitu pula tunjangan jabatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, di mana setiap PNS mempunyai hak memperoleh tunjangan jabatan dengan jumlah Rp360.000 setiap bulannya untuk PNS eselon VA, sampai yang paling tinggi dengan total Rp5.500.000 setiap bulannya untuk PNS eselon IA. Apakah ada sumber lain penghasilan lain? Berbisnis misalnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memang tidak mengatur secara tegas larangan bagi PNS untuk berwirausaha. Meski tidak diatur, PNS diwajibkan meminta izin kepada atasan untuk membuka usaha sampingan. PNS juga harus memastikan untuk memilih bidang usaha yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya di instansi kepemerintahan tempatnya bekerja dan sesuai azas kepatutan, yaitu tidak memecah konsentrasi atau mengganggu jam kerja. Dalam konteks LHKPN Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, tidak ada disebutkan secara detail sumber kekayaan puluhan miliar mereka, salah satunya berasal dari kegiatan wirausaha. Dengan kata lain hanya mengandalkan penghasilan dari Kementerian Keuangan.
Jika mengakumulasi seluruh penghasilan yang diperoleh Rafael Trisambodo maupun Eko Darmanto, maka take home PI yang bisa mereka kumpulkan setiap tahun berkisar 600 juta rupiah. Dengan jumlah take home PI sebesar itu dipotong biaya kebutuhan hidup dan gaya hidup glamour dirinya dan keluarganya, wajar jika masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan tak wajar tersebut. Sekarang kita bergeser ke institusi Polri. Besaran gaji polisi terendah diberikan kepada Barada atau Bayangkara II, yakni sebesar Rp1.643.000. Adapun gaji tertinggi diperuntukkan kepada Kapolri dengan nominal Rp5.930.000. Sama halnya dengan PNS, Polri juga mendapatkan tunjangan kinerja polisi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tukin tertinggi di tubuh Polri tentu diberikan kepada Kapolri sebesar Rp43.627.000. Sedangkan Kapolri sebesar Rp34.902, dan seterusnya di level Kepala Badan sebesar Rp29.085.000. Bila diakumulasi gaji pokok plus tunjangan-tunjangannya, maka setiap tahun Kapolri dan Jenderal Bintang 3 di jajaran institusi Polri memperoleh penghasilan berkisar antara 400 hingga 600 juta rupiah. Nominal ini bisa memberi gambaran secara umum, penghasilan seorang anggota polisi di jajaran lebih rendah. Mudah pula menyimpulkan kehidupan finansial jajaran sekelas Jenderal Polri sekalipun, tidaklah kaya-kaya amat, alias berkecukupan saja. Bagaimana mungkin pangkat dan jabatan di bawahnya bisa lebih berkilau hartanya? Seringkali kita dipaksa menyaksikan pemandangan-pemandangan menyilakukan mata, ketika oknum polisi berpangkat perwira menengah, perwira pertama, bahkan bintara berlagak borjuis, pamer harta dan kekayaan. Tak malu pada rasionalitas dan logika yang menentangnya. Bahkan menganggap itu hal biasa yang ia pelajari dari lingkungan pekerjaannya. Konten ini tidak bertujuan mendiskreditkan individu atau institusi tertentu. Justru bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat terhadap realita dan dinamika yang sebenarnya, sehingga menjadi pertimbang mencari solusi bagi pemangku kepentingan.